Aku, aku nggak singgung kalian. Juga nggak singgung keluarga Brahma. Atas dasar apa lawan aku? Barangmu yang dia menangin, nggak usah kau pedulikan. Aku akan atur orang buat urus. Kau pulang sama aku dulu. Nggak usah, Kak Meli. Aku sendiri saja. Hmm. Ku kasih tahu ya, aku nggak mau uangmu. Aku juga nggak mau tempat karaokemu. Tapi kau harus setujui dua syaratku. Kalau enggak, Katakan, pertama, kembalikan uang yang selama ini kau menangkan pakai cara curang. Kedua, kasih tahu aku, ada apa dengan ini? aku ingin masalah ini. Tapi aku nggak tahu apapun. Waktu itu, saat aku nyetir truk, Kak Kalipan suruh aku antar orang ini pulang. Aku nggak tahu kejadian setelahnya. Lipan? Benar, orang Kalipan yang suruh aku antar dia pulang. Dia bilang apa? Dia bilang, supaya aku antar orang nggak guna ini. Sepertinya dia ahli curang yang sedikit terkenal. Tangan dan kakinya dipotong semua. Itu perbuatan dia. Aku nggak tahu. Dia bilang, orang ini pantas dipotong. Terus nggak bilang apa-apa lagi. Lipan? Kerja apa? Kalipan, sebelumnya juga ahli kasino. Kemudian di Bukit Utara Harin, dia buka kasino bawah tanah. Orang yang setingkat dia, nggak terjangkau sama aku. Aku juga dengar dari orang. Ayo pergi. Ingat buat tepati janjimu ke dia. Kalau enggak, rasakan akibatnya. Leo, kasih tahu aku. Sebenarnya kau lagi ngapain? Mungkin aku bisa bantu kau. Kak Meli, ini urusanku. Aku nggak mau ngerepotin orang. Aku nggak mau ngerepotin orang. Oke, kau masih nggak percaya aku. Kau sudah lama di Veno. Tapi aku nggak tahu kau itu ahli di kasino. Kau yang sembunyikan terlalu baik atau aku yang terlalu bodoh? Mending bahas Lipan. Kak Meli, kau tahu dia nggak? Tentu saja. Lipan berasal dari kasino, keterampilan tangannya luar biasa. Ada banyak ahli kasino yang kalah dari dia. Kemudian, dia buka kasino bawah tanah sendiri dan kumpulkan banyak ahli kasino. Lalu jarang muncul lagi. Keluarga Brahma begitu berpengaruh di kasino Harin, juga tetap hormat sama Lipan. Itu, si tangan hantu yang kau tangkap curang, juga orang Lipan. Kalau enggak, dia enggak berani sembarangan nantang kasino kita. Baik, makasih, Kak Meli. Leo, bisakah kau kasih tahu aku kenapa kau lakukan itu? Aku bilang, supaya nggak ada perjudian di dunia. Apa kau percaya? Sudahlah, kalau kau nggak mau bilang, aku pergi. Heh, cepat kembali kerja. Aku tunggu kau. Tahun baru gini lari buru-buru, mau pergi dan kerasi.
Leo, kau beneran ahli curang? Kau berharap aku iya atau bukan? Leo, aku ingin berteman denganmu. Oh iya, uang ini buat kau. Uangnya buat kau. Mana uangku? Uangku hilang! Uangku hilang! Uangku hilang! Sialan, bahkan berani curi uangku. Ayo, balik ke kios. Aku bunuh mereka. Ada yang gak benar. Bukan mereka yang curi. Seharusnya ulah orang yang tadi nyerempet kau. Kau lihat jelas wajahnya nggak? Enggak. Dia harusnya bukan orang di kota kalian. Kalau nggak bakal bertindak ke kau. Kau pikirkan baik-baik. Belakangan ini di kota kecil, apa ada orang asing yang datang? Aku sudah ingat. Belakangan ini kedatangan dua pengemis. Dia tinggal di gua di sisi timur jembatan. Nggak ada tempat tujuan waktu Imlek. Juga ada yang kasih dia pangsit. Ayo, Iya, iya, iya. Harus tambah sedikit kayu bakar. Benar, itu dia pengemisnya. Aku nggak tunjukkan kekuatan. Kau kira aku lemah? Kalau hari ini nggak habisi kau, aku nggak pantas dapat juara sanda. Uh, uh, uh. Uh. Gak nyangka pengemis sepertimu, seorang wanita. Kau yang pengemis. Kau pengemis bau yang hitam, tua, dan jelek. Dengar ya, aku gak mukul wanita. Hari ini kau kembalikan uangnya, kali ini ku ampuni. Aku juga kasih tahu kau, Heru. Aku yang curi uangmu. Kau bisa apa padaku? Dikasih hati minta jantung ya. tangan yang cepat sekali. Nggak nyangka masih muda. Ternyata sangat ahli. Heru, tadi aku sudah berbelas kasihan. Kalau enggak, kau sudah mati sejak awal. Kenapa? Mau duel lagi enggak? Kalau nggak kembalikan uangnya, aku duel denganmu. Tunggu. Kau pakai tongkat api juga nggak guna. Aku cuma nggak mau lukai kau. Aku nggak mau kembalikan uang ke kalian. Gini aja. Bukannya kalian suka berjudi? Kita bertaruh. Taruhan apa? Kau sebutkan sebuah halaman. Kalau aku menebas pakai pisau ini, halamannya lebih atau kurang, anggap aku kalah. Uangnya aku kembalikan ke kalian. Kalau pas di halaman ini, maaf saja, uangnya jadi punyaku. Kau yakin? Tentu saja. Oke, aku taruhan denganmu. Jangan serakah. Periksalah. Hah? Sudah terima. Harus terima kekalahan. Aku menang. Uangnya jadi punyaku. Sekarang kalian boleh pergi. Uangnya bukan punyaku, tapi punya dia. Dia nggak bertaruh denganmu. Kau mau menipuku ya? Persik, kau buat masalah apa lagi? Masuk sini. Baik. Undang kedua tamu di luar itu untuk masuk ke sini. Aku beritahu ya.
Kalau nanti kalian berani asal bicara sama kakek Omar, awas saja gak akan kumaafkan. Pak, kau urus dia. Pencuri didikanmu ini curi uang orang. Pencuri didikanmu ini curi uang orang. Kau yang pencuri. Bukan, kau pencuri besar. Kau apaan? Pencuri besar. Aku juga lebih hebat dari kalian. Kalian curang buat nipu orang. Jangan kira aku nggak tahu. Gadis ini nggak sederhana. Bisanya lihat kalau aku curang. Omong kosong. Sobatku menang dengan kemampuan. Mana matamu yang lihat dia curang? Nggak usah dilihat, dia tebak juga bisa. Pertama, dia sengaja kalah dari bandar. Juga arahkan kau buat pinjam ke rentenir buat bikin lawan lengah. Lalu, kalahkan lawan 2 kali berturut-turut. Masih bilang nggak curang. Dia gadis yang cerdas. Diam. Hmm. Sekte curi, salah satu dari 8 sekte. Omar ahli dalam teknik pencurian. Sekte dibagi beberapa aliran, tangan kosong, menyelinap, alat tersembunyi, dan lainnya. Kita berdua sama sekali tidak saling kenal. Tapi terhubung oleh sesuatu. Aku ingin bertanya, kau aliran apa? Masuk sekte apa? Meski segala sesuatu berbeda, pada akhirnya akan bersatu. Jawab senior. Aku di kasino. Masuk sekte curang. Di balik segala perbedaan, ada kesatuan yang mendasari. Mohon tanya, siapa nama Anda yang dari kasino? Leo, beri salam pada senior Omar. Meski enggak satu sekte, kita sealiran. Hari ini, dengan kerendahan hati, aku mewakili anak ini untuk minta maaf. Cepat kembalikan uangnya ke mereka. Nggak bisa. Kalau kasih uangnya ke mereka, besok gimana kakek beli obat? Meski kita dari sekte curi, pencuri juga punya prinsip. Sejak awal aku sudah bilang padamu, kita sudah keluar dari dunia ilegal. Jangan gunakan itu untuk mencari nafkah. Meski besok aku mati karena sakit, aku tidak akan pakai uang hasil curian. Uang ini nggak aku curi, tapi aku menangkan. Kau masih keras kepala. Sudah. Aku akan kembalikan uangnya ke mereka. Leo, kau ini... Senior, meski kita bukan satu sekte, kita satu aliran. Orang di dunia ilegal. Pasti ada saatnya gagal. Meski sedikit uang ini nggak bisa bantu banyak. Masih bisa buat makan. Sedikit niatku. Harap senior terima. Ini... Lagian, tadi sobatku memang kalah dari gadis ini. Karena sama-sama orang dunia ilegal, aku nggak sungkan lagi. Uang ini aku terima. Kelak, pasti kembalikan hadiah besar kepada Leo. Gadis ini juga malang. Dia ikut aku sejak kecil. Gak punya kemampuan lain. Pisau kecil yang dia pakai benaran luar biasa terampil. Selama aku di sekte curi, nggak pernah melihat yang lebih mahir pakai pisau kecil selain dia. Nona Persik, masalah uang sudah selesai. Tapi masalah kau lukai sobatku. Bukannya kau harus kasih penjelasan. Aku tadi sama sekali nggak lukai dia dengan berat. Kalau nggak sekarang tangannya sudah cacat. Persik, jangan bicara lagi. Pisau itu sekarang sudah hilang. Kau, gimana kau bisa? Sekte curang dan sekte curi perlu pemahaman mendalam. Sekarang sudah tahu. Kalau selalu ada orang yang lebih hebat daripadamu, kan?
Hei, Leo. Aku ingin ikut kau. Aku mau ikut kau. Apa kau tahu? 8 jenderal sekte curang. Nggak tahu. 8 jenderal sekte curang dibagi menjadi ketua, plot, agen, bersih, info, onar, bukti, rumor. Pembagian kerja 8 jenderal berbeda, tapi kewajibannya sama. Contohnya aku. Aku itu ketua. Aku mata sebuah rencana. Juga merupakan pengendali dalam rencana kecurangan. Lalu aku cocok jadi jenderal apa? Ada berapa yang selamat dari kesulitan. Mereka akan bersujud pada langit. Kau paling cocok jadi pembuat onar. Apa itu? Sederhananya, ada pembuat rencana, juga ada perusak rencana. Sedangkan saat rusak rencana, perlu selesaikan masalah pakai kekuatan. Inilah kewajiban pembuat onar. Kalau gitu, sangat cocok sama aku. Leo, enggak, Pak Leo. Anggap saja aku pembuat onar. Aku masih ada permintaan, Apa? Katakan. kecuali kebutuhan rencana. Dilarang menyentuh judi. Kenapa? Karena berjudi bisa buat sifat manusia jadi jahat dan watak alami manusia lenyap. Terlebih perjudian dunia ilegal sangat amat jahat. Makanya aku bilang, perjudian adalah penipuan. Nggak judi berarti menang. Lalu kenapa kau masih kerja di kasino? Untuk capai hal sulit, harus ambil risiko. Ada 8 jenderal sekte curang. Kalau kurang nggak bisa berhasil. Cuma kita berdua. Masih jauh dari cukup. Aku ke toilet dulu. Ya, pergilah. Pak, mau makan apa? Semangkuk mie, tanpa daging. Oke. Lagi Imlek masih begitu pelit sama diri sendiri. Terlihat kayak orang bodoh. Sudah nggak ada uang? Hah? Tambahkan dia telur, lalu 1 porsi daging sapi. Aku yang bayar. Baik. Pak, ini mie Anda. Makasih. Sobat, mau hasilkan uang? Hmm, Kalau gitu jadilah anak buahku. Ikut aku. Sehari, aku kasih 400.000. kenapa kau membantuku? Karena kau terlihat bodoh. Enggak. Karena kau terlihat sangat jujur. Kau mau aku ngapain? Kau temani aku ke Venom di depan buat main aja. Nggak usah lakuin hal lainnya. Cuma ini. Iya dong. Selain itu aku perkenalkan diri. Namaku Lukas Fier. Aku disanjung teman di dunia ilegal. Jadi mereka panggil aku Pak Lukas. Namaku. Nggak usah perkenalin diri. Namamu nggak penting. Yang penting nanti di kasino kau ikuti aku dengan patuh. Mudah kan hasilkan uang? Dia anggap aku orang bodoh. Apa aku begitu mirip orang bodoh? Semua uang bisa hilang dalam sekejap. Tambahkan lagi. Ayo cepat, tambahkan. Ayo, tambahkan lagi. Ayo. Kalau main kartu, main samkong. Kehilangan istri dulu, baru rumah.
Ayo, tukar dengan chip. Tukar dengan chip. Bagi kartu. Cuma kita berdua? Siapa bilang dua orang nggak bisa main sampo? Kusuruh kau bagi kartu, udah bagi aja. Taruhan terendah 200.000, batas kemenangan nggak ada. Tapi sepakati dulu. Aku pasti nggak sekaya kasino kalian. Terakhir saat all in, harus biarkan aku bandingkan kartu. Bos, Anda duluan. 2 juta. Berani juga ya. Tambah 2 juta lagi. Tampaknya kartumu cukup bagus. Aku all in aja. Nyalinya besar banget. Ayo, buka kartu. Ternyata kartumu nggak kecil. Tampaknya aku harus dapat tris nih. Ternyata tukang curang kecil juga. Sini. Tiup ini. Tiup supaya dapat tris. Kusuruh kau tiup, bukan hirup. Berubah. King. Satu king lagi. Ya. Aku beneran dapat tris. Senang. Menyenangkan sekali. Hah? Lihat apa? Bayar. Bos, kartumu ini nggak benar kan? Apanya yang nggak benar? Apa harus kukatakan dengan jelas? Nekat sekali. Kau kira dirimu Batman? Hah? Coba kau bilang, apa yang nggak benar? Kau sudah curang. Curang? Aku lihat suamimu meninggal sehingga kehilangan akal ya. Ayo, geledah tubuhku. Kalau nggak ada bukti, hari ini kuhancurkan kasinomu. Bajingan, kau permainkan aku. Kau yang permainkan aku duluan. Bajingan, kau permainkan aku. Kau yang permainkan aku duluan. Semuanya teman di dunia ilegal. Aku cuma bercanda, jangan tersinggung. Cukup kembalikan modalku saja. Permainan ini akhirnya begitu saja. Sudah lupakan. Aku juga nggak mau uangnya. Anggap saja traktir kalian minum arak. Hari ini aku menikah dan punya anak. Lain hari baru main lagi.
Nggak bisa ya dikasih tahu baik-baik ya? Paksa aku pakai kekerasan ya? Pak Brahma! Eh? Eh? Nona, kau jangan gegabah. Leherku ini nggak tahan sama siletmu. Persik? Kenapa kau kemari? Kakek Omar nggak mau utang budi padamu, jadi suruh aku balas budi padamu. Nggak kabur lagi. Lepaskan dia. Kau cari Lipan? Iya, Ngapain cari dia? Kau mau tanya gimana orang ini mati? Kau cuma ahli curang kecil. Kau beneran anggap dirimu orang penting. Lipan suruh aku kasih tahu kau. Bajingan yang dipotong sampai kayak bola ini memang pantas mati. Kau belum paham? Kau sama kayak dia, ahli curi. Akhir kalian juga bakal sama. Oh, salah. Kau lebih mengenaskan dari dia. Lagian bakal mati. Kau sangat ketakutan? Nggak berani bicara? Kau masih mau mencari Lipan? Bahkan ke desa buat mencarinya. Nggak usah dicari. Ku bawa kau padanya. Gak mau pergi. Mobil ini kotor. Mobilnya baru dicuci, mana kotor. Sekarang jadi kotor. Heru, kau cari mati ya? Iya, aku memang cari mati. Ayo bunuh aku. Kemari. Tangan hantu. Terakhir kali kau datang ke kasinoku, aku abaikan kau karena ada aturan kasino di sana. Hari ini kalau kau berani buat masalah di Venom, aku nggak akan lepaskan kau. Venom. Kasino bobrok yang dibuang keluarga Brahma kau anggap berharga. Hari ini aku mau bawa pergi dia. Kau bisa apa? Kau coba saja. Coba saja. ini adalah masalah kita. Gak ada hubungannya sama mereka. Kembali dan kasih tahu Lipan, supaya tunggu dia di rumah. Aku pasti akan temui dia. Kau juga. Aku pasti akan buat kau terima ganjaran atas hal yang kau katakan hari ini. Andalkan jumlah banyak ya. Terakhir kali kau permainkan aku, belum kuperhitungkan sama kau. Masih mau Lipan cari kau? Kau nggak pantas. Oh ya, boleh saja kau mau cari dia. Bawa otak kecilmu itu. Aku nggak tahu kenapa kau cari Lipan. Tapi aku ingin bilang, kau nggak boleh pergi. Kenapa? Kau sudah lihat teknik curang si tangan hantu? Meski kau bisa tahu kecurangan dia. Aku merasa kau belum sepenuhnya yakin kau bisa menang dari dia. Sedangkan di depan Lipan, dia nggak layak disebut. Ini bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah, Lipan jarang turun tangan. Asalkan turun tangan, pasti suruh lawan tinggalkan sesuatu. Aku nggak paham. Tangan, telapak tangan, mata. Justru karena ilmu judinya yang hebat dan cara bertindak yang kejam, keluarga Brahma nggak pernah sentuh dia. Kalau biarkan dia punya kasino di hari, bisa dianggap tenangkan mereka. Dia nggak pernah kalah. Setauku,
Nggak pernah. Dengan sifat dia, kalau kalah, pasti sudah jadi cacat sejak awal. Aku mengerti. Makasih, Kak Mary. Meski kau pergi, dia nggak akan temui kau. Akhirnya adalah dikalahkan dan dihina sama ahli curang di bawah sana. Pada akhirnya tangan dan kaki putus. Dia nggak mau temui aku. Aku bikin dia memohon buat ketemu aku. Baiklah. Kalau kau bersikeras pergi, setujui satu permintaanku. Kata-kata. Cuma boleh taruhan menang dan kalah. Nggak boleh taruhan tangan dan nyawa. Kudengar kau sangat boros. Uang yang kau menangkan dari si tangan hantu langsung kau kasih ke pengemis. Gimana kau tahu? Di dunia ilegal nggak ada rahasia. Kau nggak mungkin merasa beberapa hari lalu aku ketemu kau di kota kecil juga karena kebetulan, kan? Di sini ada 1 miliar. Menang atau kalah, terserah saja. Tapi aku mau kau harus kembali dengan selamat. Ini sudah cukup. Kau... Leo! Sebenarnya, kau nggak pantas ada di dunia ilegal. Persik, kembalilah setelah makan mie ini. Kenapa? Takut buat kau miskin? Kau kembali dan jaga Pak Omar. Aku masih punya hal penting yang harus diurus. Nggak leluasa kalau kau ikut aku. Benar, dia mau kalahkan Lipan. Kalau kau pergi juga menghalangi. Hei Heru, kau masih berani bilang aku menghalangi? Jangan lupa, waktu itu kalau aku nggak belas kasihan, tanganmu ini pasti sudah cacat. Pokoknya meski kau suruh pergi, aku nggak akan pergi. Gimana pun kakek Omar bilang kau itu penyelamatnya. Kali ini aku datang buat balas budi. Selain itu, tadi kalian bilang Lipan atau Lepan, apapun itu. Kasih tahu aku di mana dia. Aku pasti bereskan. Kalian tunggu saja. Kau nggak percaya aku? Kau yakin nggak mau balik? Tentu saja. Wanita cantik pasti tepati janji. Oke. Tapi aku punya satu syarat. Katakan. Semua harus dengar instruksiku. Baiklah. Siapa suruh kakek Omar bilang supaya aku dengarkan kau? Kalau begitu masalah ini, dengarkan pengaturanku. Ganti chip. Kecil, besar, besar. Kecil, besar, besar. Hei bocah, sekarang sudah keluar kecil 8 kali. Ini jelas naga kecil. Kau bukan cuma taruhan besar, bahkan taruhan tunggal 17. Iya betul.
Bukannya ini namanya kok kasih uang. Kekayaan tergantung langit. Mungkin aku menang. Ayo, tunggu lagi. Ayo dengan sabar nih. Ayo buka. Aduh. Hei bocah, ternyata keterampilanmu bagus banget. Begini saja bisa menang. Hebat sekali. Kali ini kau taruhan yang mana? Kami ikut. Aku ikut. Ya, aku juga ikut. Silakan masukkan taruhannya. Kami semua taruhan ikut kau. Kami semua ikut kau. Ya, ayo. Silakan masukkan taruhannya. Silakan masukkan taruhan. Yang benar saja bocah. Dadu sama nggak semudah itu. Sejak tahun baru sampai sekarang, cuma pernah sekali dadu sama. Bocah, kau taruhan besar kecil saja. Kekayaan dicari di tengah risiko. Mungkin aku menang lagi. Kekayaan dicari di tengah risiko. Aku ikut 200.000. Aku ikut 100.000. Aku ikut. Taruhan sudah dipasang, nggak bisa ditarik. Tiga dadu sama. Tiga dadu sama. Tiga dadu sama. Tiga dadu sama. Benar. Ya, benar. Kita berhasil. Awalnya aku kira bocah ini orang bodoh. Nggak nyangka ahli curang. Iya, benar. Iya. Bocah, kau beneran bintang kekayaan dadu sama. Hebat sekali. Dadu sama 150 kali lipat. Dari 200.000 kau menang 1,5 miliar 2 permainan. Bocah, kau jadi kaya. Lihat apa? Bayar uangnya. Bos, apa hubungannya sama kau? Kau nggak buat taruhan? Aku lihat ketidakadilan tentu harus dikritik. Lagian, dia saudara kandungku. Beda ayah dan ibu. Uangku adalah uang dia. Uang dia adalah uangku. Benar kakak? Silakan hitung, jangan sampai kurang. Kak, aku bantu kau hitung ya. Nggak usah. Bocah, salah, dewa uang. Kami akan ikut kau taruhan apa. Ya, kau taruhan apa? Kami ikut. Iya, kau taruhan apapun kami Iya, ikut. benar. Nggak main lagi. Jangan pergi. Kau kemana? Jangan pergi. Kau mau kemana? Jangan pergi. Ayo, aku ambil aja. Ganti kartu. Mau kartu yang baru. Hari ini kakakku mau menangkan kasino kalian sampai bersih. Bos, silakan pasang taruhan. Berapa batas maksimum taruhan? 300 juta buat pemain tunggal. Oke. Kalau gitu 300 juta. Hah? 300 juta? 300 juta. As. Jack! 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 Wow! Kak, begitu aku ke sisimu, kau jadi beruntung kan? Meski Jack, nilai 20. Sudah cukup buat bunuh bandar. Bos mau split kartu? Kau pikir otak kakakku bermasalah? Nilai dia 20 masih split kartu, dia atau kau yang bodoh? Split kartu. Hah? Sobat, meski keterampilanmu bagus, nilai 20 kau jangan split kartu. Betul, sobat. Nilai 20 pada dasarnya sudah menang. Kau jangan terlalu serakah.
Apa split kartu lagi? Kali ini aku dengar kau. Menurutmu split atau enggak? Split kartu. Split kartu. Hah? Sobat, kenapa kau nggak dengar nasihat? Tadi larang kau split kartu, kau mau split. Itu betul. Kartu tanggung begini, gampang kebakar kalau tambah kartu. Kartu bagus jadi hancur. Iya. Iya, betul. Betul. Kalian nggak paham. Asalkan kakakku tambah satu kartu, pasti semua jadi 2-1. Kita tambah kartu saja. Pas semuanya. Enggak tambah. Hah? Nggak nambah. Kau beneran ahli atau so ahli? Nilai kecil begini kau lewati. Kecil. Baguslah. Masih ada kesempatan. Nilai kartu bandar 16. Harus tambah kartu. Asal kartu ini kebakar, masih bisa menang. Wow. Kak, sudah kubilang kan? Kerja bagus. Cepat bayar, 800 juta. Kakakku mau belanjakan uangnya. Halo, Kak Handu. Ada seseorang cuma pakai 200.000. Lalu menang 2 miliar, lebih dari 3 permainan, di dadu dan kartu blackjack. Rasanya orang ini nggak biasa. Dari mana? Nggak tahu. Wajah baru. Jangan panik, nanti aku ke sana. Suruh Zion, tahan dia dulu. Baik. Sobat, kau beruntung sekali. Gimana kalau aku temani kau main, hah? Kak, orang ini jelas lampu hitam. Mending langsung ambil uang dan pergi. Cari tempat buat bebas, lalu bagi uangnya. Boleh main. Cuma entah kalian berani jika batas maksimum taruhan atau enggak. Kau tahu ini kasino siapa? Kalipan. Kalipan kekurangan semuanya kecuali uang. Asal kalian berani keluarkan, kami berani terima. Baik. Punyaku cuma ini. Oke. Roh di langit, kasih as, oke? As. Hah? As. Nilai 15. Gimana sobat? Masih tambah nggak? Gimana nih? Kartunya jelek banget. Tambah kartu. Tunggu. Tambah 3 langsung. Hah? Aduh. Aku sudah lama main blackjack. Baru pertama kali lihat tambah 3 sekaligus. Hei. Enggak. Enggak. Ayah, kau ayah kandungku. Bisa kita tambah kartunya satu-satu.
Gimana kalau kebakar? Ini 2 miliar lebih. Kau nggak sayang, aku sayang. Kenapa? Ucapanku salah. Kalau menang, kenapa nggak bagi aku ratusan juta? Emangnya aku nggak takut kau kalah? Aku nggak pernah lihat orang yang begitu nggak tahu malu. Kalau bicara lagi, cepat pergi. Kau tuli ya? Nggak dengar kakakku bilang tambah 3. Bagikan kartunya. Baru tambah 2 kartu udah 20. Kenapa kau tambah 3 sekaligus? Kau kira kau itu raja judi? Ya, 5 naga kecil. Bayar 2 kali lipat. Apain buru-buru? Aku belum bagi kartuku. Kakakku tambah 3 kartu sekaligus. Kau berani gitu juga nggak? Benar nggak? Hah? Hei, masih tambah. Kalau tambah lagi, kau bakal kebakar. Kau sudah pikirkan baik-baik? Sobat, apa maksudmu? Begitu kau curang, bukan semudah aku menang darimu. Aku harus minta satu tanganmu. Wow. Benaran kebakar. Satu permainan menang 4 miliar lebih. Luar biasa. Sudah aku bilang kau bisa, kau pasti bisa. Tangan yang beruntung. Sobat, keberuntunganmu bagus sekali. Ini chip milikmu. Lanjutkan. Lanjutkan. Nggak dengar kakakku bilang lanjutkan. Kenapa? Nggak berani? Sobat, sebenarnya apa maksudmu? Ada 2 hal. Pertama, mengalahkan kasino kalian. Kedua, suruh Lipan temui aku. Kau? Kalian berbisnis. Masih takut aku menang? Konyol. Kau anggap ini Harin dan gak ada yang bisa menghabisimu. Kenapa kau kemari? Kau masih mau ketemu Lipan? Bukannya sudah aku kasih tahu, kau nggak pantas. Bisa taruhan sama aku sudah jadi momen penting dalam hidupmu. Kalau gitu aku akan menang sampai kasino ini bangkrut. Aku nggak percaya. Lipan masih nggak muncul. Kau sungguh keras kepala. Kosongkan kasino! Hari ini harus lihat darah. Cepat pergi.
Supaya nanti kau nggak terlibat. Kau remehkan aku? Hah? Aku nggak ngerasa takut. Lagian, di Harin, nggak ada yang berani sentuh aku. Lagi-lagi ahli curang kecil yang sayang uang nggak sayang nyawa. Hari ini nggak tanding ilmu kecurangan. Kita tanding keterampilan. Main dadu. Kau berani? Kenapa kau yang putuskan? Harusnya kakakku yang putuskan. Dia bilang dadu. Berarti dadu itu kaliannya. Kita harus manfaatkan kelebihan. Hah? Main blackjack saja. Gimana? Aku pintar kan? Dadu saja. Kau gak dengar ucapanku tadi? Oke. Perubahan gak terduga. 6 dadu. Yang besar menang. Gimana? Apa taruhannya? Kalau kau kalah, chip ini jadi punyaku. Aku mau 1 jarimu berlutut 3 hari di depan kasinoku buat kasih tahu ahli curang kecil. Akibat datang buat onat di kasino. Lalu gimana kalau kau kalah? Kau katakan. Potong sendiri jari tengah. Keluar dari kasino. Selain itu, chipku berlipat ganda. Dan biarkan Lipan keluar temui aku. Sepakat. Kau tahu. Kau duluan. Buka. Kau mau aku yang bukakan? Wah, aku meremehkan. Kau ada sedikit kemampuan. Jangan omong kosong, giliran. Kau tebak aku berapa titik? Seri. Gimana hitungnya? Tentu saja, lanjutkan. Sebelumnya kau bilang yang besar menang. Sekarang yang kecil menang, gimana? Boleh, tapi tambah 1 peraturan lagi. Tangkap dadu di langit, dadu lewat di kepala. Boleh. Sianya aku duluan, sekarang kau. Kau tebak lagi aku berapa titik? Kau tebak aku berapa titik? Keberuntungan gak masuk akal. Hah? Kau mau menipuku? Kau paling sedikit 6 titik. Masih mau tebak apa? Cepat buka aja lelet. Orang dewasa bicara, ngapain kau nyelah? Anak kecil, nggak berpengetahuan. Kalau di seluruh Harin, yang bisa disusun dadu jadi lurus ke atas, dan nilainya cuma 1. Bisa dihitung dengan jari. Hebat. Tuan tangan hantu memang hebat. Hari ini, anggap aku kasih kau pelajaran. Wah, kau masih mau berjuang? 6 dadu, total 1 titik. Gimana kau lawan aku? Bocah, hei, kusarankan kau ngaku kalah saja. Mungkin kak tangan hantu lagi senang. Bisa kurangi potong 1 jarimu. Hah? Gimana menurutmu? Mendingan mati karena kalah daripada mati karena takut. Kau lakukan saja dengan berani. Aku tahu kau sangat ingin seri sama aku. Tapi keahlianmu kurang. Dari suara dadumu, sudah tahu kalau itu kacau balau. Jangankan 1 titik, bahkan numpuk saja nggak bisa. Pengawal, ambilkan pisau buat potong jarinya. Begitu buru-buru. Bahkan gak mau lihat nilaiku. Kau usah dilihat. Sebagai ahli curang, yang paling mendasar adalah
Mata, telinga, tangan, dan hati. Telingaku sudah kasih tahu aku. Dadumu, bahkan nggak ada 6 titik. Benarkah? Katangan hantu. Ponik di atas awan, mana mungkin? Cuma Raja Curang berprestasi di sekte curang yang bisa jurus ini. Dasar kau ahli curang kecil, bagaimana kau bisa jurus ini? Aku nggak paham Phoenix di atas awan. Juga nggak tahu berprestasi. Aku cuma tahu, aku dapat 0. Kau dapat 1. Kau kalah. Kak, ini kak maksudnya? Pemain pisau pasti mati di bawah pisau. Orang yang curang pasti kalah di permainan. Tangan hantu. Kau yang tentukan taruhan. Sekarang, kau harus patuhi taruhan pertamaku. Yang dicip menjadi uang tunai. Uang tunai di kasino nggak cukup. Aku harus telepon dan minta ke bos. Halo, Tangan hantu. Kaliman. Maaf, aku kalah. Cuma sedikit yang bisa kalah dari kau di hari. Kau kalah apa saja? Beberapa miliar dan 1 jari. Itu saja? Dia mau ketemu kau. Oke. Suruh dia menunggu aku. Nanti aku bakal bawakan uang dia. Tanpa kurang sepeser pun. Dan jarimu. Kasih ke dia saja. Kalipan! Kalipan! Suruh Lipan temui aku. Aku nggak tahu. Dia bilang dia bakal ketemu kau. Oke. Kalau gitu, aku tagih utang judiku dulu. Sekarang kau pergi. Aku anggap nggak kenal kau. Dendammu dan lipan kalian urus sendiri. Mau gue tepati taruhan? Aku paling banyak keluar dari kasino. Tapi tanganku nggak boleh dipotong kalau kalian bicara lagi. Kubuat kalian keluar dalam keadaan mati. Ancam aku. Tahukah kau? Ibuku. Kau mau apa? Aku punya banyak anggota. Kalian berdua pergi sekarang. Gimana kau bisa masuk? Matamu nggak bermasalah kan? Aku tetap masuk dengan buka pintu. Bukannya sudah kusuruh kunci pintu? Bukankah hantu? Dengarkan aku. Aku lihat mereka kunci pintunya. Sungguh. Kunci pintu juga percuma. Kau kasih aku sebungkus mie instan, aku bisa buka semua pintu di hari. Kau? Kau apa? Hajar dia! Oh. Hah. Gadis kecil. Gadis sialan. Kau datang juga nggak guna. Kau mati bareng mereka. Hei, gimana kalau tambah aku? Masalah ini nggak ada hubungannya sama kalian. Kalau nggak mau bersimbah darah, cepat kalian pergi ke sana. Kalau nggak, kapaku nggak kenal orang. Pergi! Pergi. Baik. Kau lakukan sendiri atau mau ku kapak? Hah? Sobat. Tuan, bisakah dibicarakan lagi? Sejak aku masuk kasino, aku cuma paham satu prinsip.
berani terima kekalahan. Aku lakukan sendiri. Kasih tahu Lipan, sebelum dia lunasi utang judiku, jangan harap bisa buka kasino ini. Mau menghindar juga nggak bisa. Apa kau mengira suruh Lipan tutup kasino maka kau sudah berhasil? Sekarang semua kasino Harin sudah tahu. Lipan marah. Dia bilang harus buat kau terima ganjarannya. Aku malah berharap segera terima ganjarannya. Kau Kosongkan tempat. Hari ini Venom tutup. Semua keluar. Pergi. Ayo, pergi. Ayo. Hei, Zion! Cuma dengan kau mau buat onar di Venom. Aku? Enggak. Dia nggak bisa. Aku bisa nggak? Lipan, Kasino yang sudah nggak diinginkan orang masih dibersihkan dengan baik. Masih sok jadi wanita setia. Keluarga Brahma sudah nggak peduli sama Venom. Kau belum tahu ya? nggak mungkin. Apanya yang nggak mungkin? Aku barusan telepon sama bos kedua mereka. Coba kau tebak apa kata dia? Dia bilang, kematian kalian nggak berhubungan sama aku. Ayo bertarung. Kocok dadu saja. Aku mau taruhan besar. Kalau aku kalah, tanganku jadi punya kalian. Kalau aku menang, aku mau kau. Tangannya saja. Lipan, kau mau apa? Mau apa lagi? Bisa apa kalau ke kasino? Tentu datang berjudi. Kalau nggak berani berjudi, buat apa kau buka kasino? Ayo mulai. Mulai. Kenapa tanganmu dingin sekali? Dadu 1, 2, 4, total 7 kecil. Aku kalah. Kalian menang. Kenapa kalian gak pasang taruhan? Aku kasih kau kesempatan bagus. Kenapa gak pasang taruhan? Benar-benar pengecut. Bahkan gak berani bertarung. Kemarilah dan duduklah. Ayo kemari dan duduk. Ternyata kau bernyali sekali ya. Bahkan Pak Brahma pun harus menghormati aku. Ahli curang kecil bawahanmu
berani membuat onar di kasinoku. Kasih tahu aku, siapa dia? Hah? Mana uang yang kumenangkan? Sudah dibawa belum? Kak Mary, tenang saja. Kau Lipan kan? Aku kasih tahu. Aku yang kacaukan kasinomu. Aku juga yang suruh kau tutup. Nggak ada hubungannya sama Kak Meli. Mana uangnya? Menarik. Sudah lama gak ketemu hal yang begitu menarik. Aku benar-benar penasaran. Ahli curang kecil seperti dirimu biasanya bakal kuabaikan. Kenapa kau berani-beraninya menantang aku? Kau yang bilang bahwa orang di foto ini tetap berdosa meski mati, benar kan? Memang aku yang bilang. Apa hubungannya sama kau? Ahli curang kecil kayak gini nggak terampil dan ketahuan. Dia pantas untuk mati. Akhirmu sama persis seperti dia. Tetap berdosa meski mati. Kau marah. Enggak terima. Kalau begitu kita bertaruh. Kapan? Menyenangkan. Besok jam 8 malam, ruang VIP Gedung Coan. Aku undang beberapa teman dari kasino untuk jadi saksi. Supaya orang melihat gimana kau kalah. Aku mau tangan dan kakimu putus. Aku mau kau sama kayak dia, berubah jadi tongkat manusia. Dan kau harus datang. Karena aku bakal merindukanmu. Aku bakal siapkan uang dan kotak abu untukmu. Hah? Leo, Lipan lebih hebat dari si tangan hantu. Kau yakin mau berjudi sama dia? Aku yakin. Persik. Lagi gambar apa? Buat main-main. Ke gambar buat kau. Oke. Bantu aku gambar satu kartu poker. Persik. Bantu aku lakukan sesuatu. Kasino di Harin? Dia berani nentang Lipan? Apa latar belakang orang ini? Kau akan tahu nanti. Aku mau lihat betapa dia nggak mau nyawa. Wah, semenit lagi jam 8. Kalau malam ini mereka nggak datang, Venom akan lenyap dari kasino Harin. Tentu saja. Waktunya sudah tiba. Tampaknya hanya menggertak. Nggak berani datang. Pincam keberanian dia. Cuma 3 orang muda ini mau nantang Lipan. Benar. Masih muda. Terlalu nggak tahu diri. Nggak nyangka kau berani datang juga. Eh.
Aku sudah lama di dunia ilegal kasino. Dan paling mementingkan reputasi. Kau menang 14 miliar di kasinoku. Aku bawakan semuanya. Tapi aku merasa 14 miliar nggak cukup buat kau. Untuk taruhan sama aku. Nggak menyenangkan. Tapi aku tahu kau orang miskin. Aku harus bagaimana? Kalau kalah, ku kasih nyawaku ke kau. Nyawamu itu nggak berarti bagi aku. Kau mau berjudi sama aku, paling tidak harus punya modal 20 miliar. Dan nyawamu juga. Kau sengaja persulit aku. Benar. Kalau nggak mana menarik. Leo, di mana kita bisa dapat 6 miliar? Nah, jangan-jangan kau nggak bisa dapatkan 6 miliar ya? Nggak bisa dapat kan? Aduh, dia kasihan banget. Aku mau banget bantu dia. Kalau enggak, kau pinjam sama mereka. Coba kulihat siapa yang bisa dipinjamkan. Aku. Di sini ada uang tunai 10 miliar. Kalau nggak cukup, aku bisa tambah lagi. Jangan terbebani. Aku dukung kau. Menarik. Sungguh menarik. Wanita cantik selamatkan pahlawan. Bagus. 20 miliar tambah nyawanya. Perjudian ini jadi bisa dilanjutkan. Kalau kau? Bukannya harus tunjukkan uang buat mulai juga. Kau tahu tidak? Aku kekurangan semuanya. Kecuali uang. 20 miliar tambah nyawanya. Hari ini, tentukan menang dan kalah. Juga tentukan hidup dan mati. Aku nggak mau nyawamu. Apa maksudmu? Bagi orang sepertimu, mati cepat cuma bikin kau cepat bebas. Aku mau kau hidup sengsara. Hidup sengsara. Kalau kau kalah, beritahu aku ada apa dengan foto itu. Selain itu, serahkan diri ke kantor polisi. Kau itu sudah gila ya? Aku serahkan diri dan bilang apa? Bilang kalau aku kalah judi darimu. Bilang kalau kau buka kasino, jadi rentenir, dan lukai orang. Aku percaya dengan hal yang kau lakukan. Cukup bikin kau tinggal selamanya di penjara. Bagi orang kayak kau, kehilangan kebebasan barulah siksaan asli. Omong kosong apa kau? Hah? Kas kasinomu, kas dari pinjaman bunga tinggimu, dan berbagai hal kotor yang kau lakukan. Di dalam kas ini tercatat dengan jelas. Kau? Kau siapa? Persik dari sekte curi. Aku ingat catatanku ini diletakkan di dalam berangkas. Benar. Kenapa bisa sampai di tanganmu? Tentu ku ambil dari brankas. Adapun brankasnya, karena bagiku, di dunia ini gak ada brankas yang aman. Baik. Aku terima. Tapi aku mau tambah satu syarat lagi. Kalau aku menang, aku mau satu jari gadis sialan ini. Ini adalah masalah kita. Boleh. Tapi kalau kau kalah, kau juga harus tinggalkan satu jari. Persik, ini gak ada hubungannya denganmu. Awalnya nggak berhubungan, sekarang berhubungan. Lagian, kau pertaruhkan nyawa. Kenapa aku takut sama satu jari? Yang terpenting adalah, aku percaya kau pasti nggak akan kalah. Sudah selesai ngobrolnya, ha? Ayo, mau main apa? Kau katakan, Stud poker. nggak masalah. Bagus. Jangan bilang aku tindas kau. Demi keadilan. Hari ini aku khusus undang Paman Rio yang dijuluki Hakim Kasino. Pemimpin judi dan kartu hari ini diundang sama dia. Supaya kau nggak cari alasan kalau kalah.
Kalian berdua keberatan dengan taruhan? Baik, ganti chip. Gerak lebih cepat. Aturan kasino, kalau chip satu pihak kalah, perjudian berakhir. Kalian boleh curang. Tapi kalau ketahuan lawan dan bukti ditemukan, segera dinyatakan kalah dan perjudian berakhir. Apa kalian keberatan? Baik, aku umumkan. Perjudian dimulai. Kalian berdua, silakan periksa kartu. Taruhan terendah 20 juta, batas maksimal tidak ada. Silakan pasang taruhan. Jack hati pasang. Permainan pertama. Lihat keberuntungan. 40 juta. King hati pasang. 100 juta. Keberanianmu cuma segini. Masih mau sombong ke aku. Ikut 100 juta. Dan naikkan 600 juta. Tujuh skop pasang. Nah, menurutmu kalau aku tunjukkan kartu, apa kau juga bakal ikut? Kaget ya? Aku berubah pikiran. 2 miliar. Cukup. Tutup. Dua wajib. Kau lihat kartu ini, bukannya agak mirip kau? Sebuah angka 2. Mau buka kartu, ha? Dengan cara main kayak gini, cepat lambat bakal kalah dari Lip. Dasar orang muda nggak tahu diri. Cuma belajar sedikit kemampuan, lalu kira dirinya nggak terkalahkan. Yang paling menakutkan, dia berani pertaruhkan nyawa. Benar. Kalau Lipan menang, nggak akan berbelas kasih. Kau memang berhasil gertak lawan. Tapi jangan lupa, permainan baru dimulai. Menang dan kalah belum diketahui. Oke. Akan kubiarkan kau kalah sampai kapok. Bagikan kartu.
10 skop pasang. Aku bisa menggertak sekali. Berarti bisa menggertak 2 kali. 1 miliar. Per 9 pasang. Lipan. Aku dapat pair. Aku ingin tahu gimana kamu gertak kali ini. 1 miliar. Apa hebatnya Pair 9? Aku ikut kau 1 miliar. Naikkan 2 miliar lagi. Lihat ekspresimu. Kau nggak akan menyerah sekarang, kan, Leo? Jangan. Kau punya Pair 9. Aku ikut kau 2 miliar. Bagikan kartu. Tri 9 pasang. Satu miliar. Punyaku Royal Flush. Meski kau punya 4 angka 9, aku punya kesempatan menang darimu. Tentu aku harus ikut. Flash pasang. Kalau Askop ada padaku, apa aku pasti menang? Mungkinkah askopnya ada padaku? Askop ada padamu. Kalau gitu bukannya aku pasti kalah. All in. Aku mau lihat bagaimana Askopmu itu. Oke. Aku penuhi keinginanmu. Aku bukan Royal Flush. Kartuku Flush campuran. Tapi aku nggak percaya kartumu yang tertutup adalah Askop. Lipan. Tahukah kau kenapa penjudi selalu kalah? Kenapa? Karena mereka selalu berharap pada keberuntungan. Meski kau ahli curang, kau tetaplah seorang penjudi. Jadi, kau sama kayak penjudi di dunia. Gak bisa lolos dari takdir bangkrut. Tapi, ada ucapanmu yang benar. Aku memang gak punya Askop. Aku punya 4 angka 9. Wah, luar biasa. Angka 9. Iya. Nggak mungkin. Mana mungkin aku kalah? Lipan, apaan? Ketemu Leo, semua gak layak disebut. Kau tahu gimana caranya supaya nggak kalah? Katakan. Enggak judi. Perjudian di dunia cuma memperbesar keserakahan manusia sehingga buat orang kehilangan akal. Siapapun itu, asalkan duduk di meja ini, akhir dia sudah ditentukan. Itu adalah mati tanpa kubur. Kau omong kosong. Bukannya kau juga lagi berjudi? Enggak. Aku lagi judi terbalik. Aku mau kasih tahu semua penjudi di dunia. Judi adalah tipuan. Enggak judi berarti menang. Sekarang, kau harus penuhi taruhanmu.
Beritahu aku, sebenarnya ada apa dengan ini? Oke, aku mengaku kalah. Aku jujur saja. Aku nggak kenal orang ini. Aku juga nggak tahu apa yang terjadi. Tapi Juno jelas-jelas bilang, kau yang suruh orang antar pulang orang ini. Benar. Aku memang suruh dia lakukan itu. Tapi aku juga disuruh oleh orang. Siapa? Kenapa memangnya kalau kau tahu siapa dia? Hah? Oke, sekarang aku bisa kasih tahu kau. Bos di balik grup Venom kalian. Pemimpin keluarga terbesar pemilik kasino Harin. Pak Brahma. Benarkah? Buat apa aku membohongimu? Leo, jangan omong kosong sama dia lagi. Aku merasa dia sengaja. Paman Rio, pemenang sudah diketahui. Tolong umumkan hasilnya. Baik, aku umumkan pemenang perjudian ini. Tunggu dulu. Paman, eh? Tadi waktu kita bicarakan peraturan, bukannya kita bilang kalau ada yang curang dan ketahuan, bisa langsung dianggap kalah. Benar nggak? Benar. Kau ini sangat bertele-tele. Sebenarnya mau bilang apa? Kau kalah karena kau curang. Kau omong kosong. Mana buktinya? Tunjukkan buktinya. Semuanya lihat ke belakang. Lihat ke belakang. Itu CCTV paling canggih di dunia. Gerakan curangmu terekam jelas. Zion, putarkan supaya semua melihat. Biar semua melihat gimana dia curang. Baik, semuanya, lihat ke sini. Direkam sangat jelas. Sekarang nyawamu jadi milikku. Lipan, katakan berapa yang kau mau. Asalkan bisa pertahankan nyawanya. Kau bisa minta apapun. Enggak mau. Meski aku cinta uang, kalau aku lepaskan musuhku demi uang, kelak gimana aku bertahan di dunia ilegal kasino? Jadi, aku pasti mengambil nyawamu. Nggak bisa. Ini nggak termasuk bukti. Kau nggak temukan kartu di tubuhnya. Ini nggak bisa dianggap bukti. Benar. Kau putar rekaman itu. Mungkin saja cuma buat fitnah. Oke, ku buat kalian mati dengan rela. Paman, geledah badannya. Kartu itu di lengan baju kirinya. Jadi, ini kartu yang kau bilang kusembunyikan dengan curang. Benar kan? Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Tadi CCTV rekam jelas banget. Memang satu kartu poker, bukan tato. Lipan, kau benar. Aku memang memainkan kartunya. Lalu, ku kembalikan. Tujuannya buat mancing kau tangkap aku curang. Karena aku memang takut kau dapat Royal Flush. Kalau gitu,
Bukannya aku mati mengenaskan. Aku mana mungkin kalah. Aku mana mungkin kalah. Paman, kau geledah tubuhnya. Kartu pasti masih ada. Kau geledah sekali lagi. Lipan, aku sudah periksa Leo. Nggak ada kartu tersembunyi di badannya. Kau memang sudah kalah. Kau gagal buktikan kecurangan. Kau kalah di permainan ini. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Mikir. Nggak ada pemenang dalam judi. Lipan, di sisa hidupmu, berhentilah berjudi di penjara. Aku nggak mungkin kalah. Harold, Ya, ambil uangnya. baik. Cepat. Judi ini juga sudah berakhir. Gimana laksanakan janji judi? Tergantung Anda sebagai hakim. Harus terima kekalahan. Aku akan atur dia buat serahkan diri. Iya. Jangan lupa, ada taruhanku juga. Hei, tunggu aku. Eh, eh, kau menang? Hei, perkenalkan, namaku Lucas Pierre. Kedepannya, aku adalah bagian dari tim kita. Pertama, tim kami nggak butuh kau. Kedua, kalau mau ikut dengan Pak Leo, hal terpenting itu nggak boleh berjudi. Jadi, kau nggak memenuhi syarat. Hah? Dia anaknya Wilson, kan? Seharusnya iya, Apa dia bisa digunakan? bisa digunakan. Dia benci judi. Slogannya dia adalah, judi selalu kalah, nggak judi berarti menang. Oke, aku mengerti.